Hati-hati nih, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 60 juta penduduk Indonesia mengidap hipertensi. Bahkan 20% diantaranya adalah mereka yang berusia di bawah 25 tahun. Nah, bagi kalian yang merasa masih muda, jangan leha-leha aja dan nggak peduli terhadap hipertensi. Halo netizen, kalian tahu nggak sih tekanan darah kalian sekarang ini berapa? Perkenalkan, aku Angel dari Eating. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai bahaya, gejala awal, dan bagaimana sih kita mencegah terjadinya hipertensi atau yang dikenal sebagai tekanan darah tinggi. Dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 17 Mei. Nah, jadi apa sih hipertensi itu? Hipertensi erat kaitannya dengan tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang berasal dari pembuluh darah arteri, yaitu pembuluh darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh saat darah dipompa ke seluruh tubuh. Nah, makanya itu, hipertensi ini bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Hipertensi ini kita kenal sebagai tekanan darah tinggi. Artinya, tekanan darah berada di atas ambang normal, yaitu di 120/80 mmHg. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dimaksud sebagai hipertensi itu adalah ketika kita duduk, tekanan sistolik kita ada di angka 140 mmHg atau lebih. Atau saat sistoliknya juga berada di angka 90 mmHg atau lebih, atau kedua peristiwa ini terjadi bersamaan. Perlu netizen ketahui nih, bahwa tekanan darah itu memang akan selalu berubah sesuai dengan aktivitas keseharian kita. Tapi, semakin tinggi tekanan darah kita, dan semakin sering tekanan darah kita ada pada kondisi tinggi, akan semakin besar resiko penyakit kesehatan yang akan kita hadapi. Seberapa bahayanya sih hipertensi ini? Menurut data WHO atau World Health Organization, diketahui bahwa pada saat ini terdapat 1,13 miliar penduduk dunia yang mengidap hipertensi. Artinya, 1 dari 3 penduduk dunia ini terdiagnosis hipertensi. Bahkan, pada tahun 2025 diperkirakan penduduk dunia yang mengidap hipertensi itu mencapai 1,5 miliar orang. Hipertensi ini juga dianggap sebagai silent killer. Kenapa? Karena hampir sebanyak 9,4 juta jiwa di dunia meninggal setiap tahunnya akibat penyakit hipertensi ini dan juga komplikasinya. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengindikasikan bahwa penyakit hipertensi ini merupakan salah satu pintu utama masuknya berbagai penyakit degeneratif lainnya, seperti stroke, serangan jantung, bahkan gagal ginjal. Kok bisa gagal ginjal berhubungan dengan hipertensi? Perlu diketahui bahwa ginjal terdiri dari nefron yang merupakan kumpulan dari pembuluh darah secara padat. Ketika kondisi hipertensi ini berlangsung terus-menerus, maka arteri yang ada di sekitar ginjal akan mengalami pengerasan, penyempitan, bahkan melemah. Ketika hal ini terjadi, maka ginjal akan mengalami susah suplai darah untuk si nefronnya ini. Sehingga ketika ini berlangsung terus-menerus, yang terjadi adalah ginjal mengalami kerusakan dan terjadilah gagal ginjal. Perlu diketahui bahwa penyakit hipertensi ini tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikontrol melalui gaya dan pola hidup yang sehat, serta mengonsumsi obat secara rutin setiap harinya. Hipertensi itu sebenarnya bisa dialami siapa saja sih? Menurut Riskesdas, yaitu Riset Data Kesehatan Nasional, diketahui bahwa penderita hipertensi itu 60% diantaranya adalah mereka yang berusia 55 tahun ke atas. Namun, menurut American Academic Pediatrics, diketahui bahwa 1 dari 25 remaja yang berusia antara 19 hingga 12 tahun mengidap hipertensi. Dan umumnya, risiko terbesar untuk remaja ini adalah bagi mereka yang mengalami obesitas. Oleh karena itu, kita harus menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan yang benar sejak dini. Apa aja sih penyebab dari hipertensi ini? Pertama, yaitu dari obesitas atau kelebihan berat badan. Untuk mereka yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, kerja jantung ini semakin ekstra dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Kenapa? Karena adanya lapisan lemak yang mengendap di dalam pembuluh darah, sehingga tekanan yang terjadi di dinding pembuluh darah ini tinggi,
yang diinterpretasikan sebagai tekanan darah tinggi. Yang kedua adalah terlalu banyak makan makanan manis dan juga tinggi lemak yang memicu terjadinya obesitas tadi. Nah, yang ketiga adalah mengonsumsi makanan yang asin secara berlebihan atau tinggi garam, di mana tinggi garam natrium ini akan mempengaruhi keseimbangan natrium di dalam tubuh dan di mana tubuh akan mengalami kelebihan cairan yang mengindikasikan tekanan darah tinggi. Yang keempat adalah usia, karena semakin bertambahnya usia, maka fungsi organ tubuh kita akan semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah adanya kondisi medis tertentu yang bisa menyebabkan hipertensi ini. Gimana sih caranya kita itu tahu kita ini mengidap hipertensi atau enggak? Sebenarnya gejala dari hipertensi ini sering kita abaikan karena sifatnya itu sangat umum netizen. Contohnya seperti sakit kepala atau pusing, kemudian jantung berdebar kencang, mimisan, bahkan sesak napas. Gejala-gejala itu bersifat sangat umum, hingga kadang kita tidak mengetahuinya. Nah, tapi kalau kalian merasa gejala-gejala tersebut terjadi padahal kalian ini sehat-sehat aja, dan kalian melakukan aktivitas fisik yang biasa-biasa aja, nah, itu kalian perlu curiga dan kalian perlu juga untuk melakukan medical check up tuh, karena itu bisa menandakan bahwa tekanan darah Anda tinggi. Gimana sih cara kita untuk mencegah hipertensi ini terjadi? Pertama, kita harus mengurangi atau membatasi asupan garam sehari-hari kita, yaitu maksimal 5 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh garam. Nah, yang kedua, kita juga membatasi konsumsi makanan manis dan tinggi lemak. Kemudian, ketiga, kita juga perlu untuk menyeimbangkan nutrisi kita dengan mengonsumsi banyak sayur, buah, dan kacang-kacangan yang mengandung banyak serat sehingga membantu tubuh dalam menjaga kolesterol dan juga tekanan darah kita. Yang keempat, supaya kita bisa mengontrol garam, lemak, dan gula yang kita konsumsi sehari-hari, disarankan kita untuk bisa memasak makanan kita sendiri atau melakukan atau membeli catering sehat. Yang terakhir adalah untuk kita selalu harus rajin berolahraga kardio seperti berjalan, berlari, atau olahraga kardio lainnya. Dimana di olahraga itu juga kita harus pastikan nih bahwa heartbeat maksimum itu tercapai dengan rumus 220 dikurang usia kita. Jadi kalau usia kita itu 25 tahun, artinya pastikan saat kita berolahraga heartbeat maksimum di 195 itu tercapai ya. Untuk menghitung heartbeat ini, bisa kalian lakukan dengan menggunakan smartwatch atau kalian lakukan secara manual. Nah, kalau kalian mau tahu lebih detail bagaimana cara menghitung heartbeat, kalian boleh banget nih untuk saksikan video eating berikut. Nah, netizen, yuk mulai sekarang kita lebih aware tentang gejala-gejala penyakit, terutama mungkin yang halnya sepele. Nah, dengan cara apa? Kita bisa nih melakukan medical check up secara rutin 6 bulan sekali. Medical check up nggak gitu mahal kok. Kalian bisa menggunakan program yang cocok untuk medical check up kalian dan juga menggunakan promo-promo yang ada saat ini yang dihadirkan oleh berbagai pelayanan kesehatan. Kalau kalian mau belanja produk sehat, lokal, dan sustainable, boleh banget nih langsung kunjungi Eating Market yang ada di Shopee dan Tokopedia ya. Dan kalau kalian punya ide menarik lainnya terkait kesehatan, nutrisi, dan makanan lainnya, boleh banget nih untuk langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh banget untuk di-like dan share ke rekan-rekan kalian. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Eating dan klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan tips dan juga informasi menariknya tentang kesehatan. See you in the next video!